Menyisir rambut bagiku adalah mengenangmu, dan itu terasa menyakitkan. Sepanjang waktu ku sisir rambutku dengan sisir pemberianmu. Seperti akar-akar waktu yang gugur, dicabut tangan-tangan usia, helai-helai rambutku berguguran. Aku memengutinya dari lantai dan ruas-ruas sisir. Di cermin, kembaranku menatapku penuh haru. Ia tak lebih muda dariku, tak lebih bahagia dariku, dan sama-sama gagal bersetia padamu. Sisir, karya Gunawan Triatmojo. Halo sahabat semua, apa kabar? Seminggu hampir kita berpisah, dan tetap seminggu pula usia kita bertambah. Dan tadi kita dihantar dengan sebuah puisi yang berjudul Sisir, ya, buah karya dari Gunawan Triatmojo. Ya. Kita coba untuk bercerita kali ini tentang sisir. Apa sih menariknya sisir? Kan begitu. Yang pasti sisir adalah benda yang tidak lepas dari kehidupan kita. Coba bayangkan kalau tanpa sisir, tentu kita akan selalu hadir dengan tampang atau wajah yang berantakan. Tampang atau wajah yang aut-autan. Dan itu tentu sangat tidak menarik dan tidak enak. Terus tentang apa sisir yang kita bahas kali ini? Ini adalah sisir yang di luar kebiasaan. Artinya pembicaraan tentang sisir yang tidak ada hubungannya dengan sisir untuk menyisir rambut. Loh, kok bisa? Ya bisa saja. Kali ini kita bicara sisir untuk orang yang tidak berambut. Maaf, ini bukan bermaksud untuk membuli atau segala macam, tapi tidak. Tapi ini sebuah cerita pernah saya baca bahwa ada 3 orang yang ditugasi atau mendapat tugas untuk menjual sisir. Tapi yang menariknya, tempat menjualnya tidak di tempat yang lazim, tidak di tempat biasa. Tempat menjualnya ditentukan. Dan tempat menjualnya itu, ini yang di luar perkiraan kita. Tempat menjualnya itu di sebuah biara Solin. Di biara Solin. Tentu semua orang sepakat kan. Adalah sebuah pekerjaan yang ya naif. Mungkin begitu. Kalau kita harus menjual sisir di biara Solin. Karena di biara Solin adalah orang yang senantiasa mencukur rambutnya sampai habis. Dan tentu saja mereka tidak butuh sisir. Tapi 3 orang ini diuji untuk bagaimana menjual sisir kepada orang botak, alias orang-orang di biara Solin gitu. Jadi kali ini kita akan bercerita bagaimana menjual sisir kepada orang botak gitu. Nah, ketika ketiga orang ini menjual sisir ke biara Solin itu, ya, mereka serempak berangkat. Ya, semua ditugaskan pada suatu hari untuk menjual sisir ke biara Solin. Mereka berangkat dan mulai mereka menjual
sisir dengan cara mereka masing-masing. Orang yang pertama, setelah sampai sore, akhirnya dia pulang dan hanya bisa menjual satu sisir. Kenapa? Karena sisir itu dibeli oleh salah seorang biksu yang kasihan melihatnya. Jadi biksu tadi bukan karena butuh, tapi tidak, kasihan saja, akhirnya dibelinya satu. Penjual kedua berhasil menjual sekitar 10 sisir. 10 buah sisir. Dia menjualnya kepada wisatawan yang banyak berkunjung ke Biara Solin itu. Kebetulan di biara yang letaknya di puncak bukit itu angin lumayan kencang. Jadi rambut jadi aut-autan. Dan dia berhasil menjual 10 sisir. Sementara penjual ketiga ternyata berhasil menjual 50 buah sisir. Nah, bagaimana pula itu? Dia menjual sisir itu ya dengan terlebih dahulu meminta tanda tangan dari ketua biara dan menjadikannya sisir itu sebagai oleh-oleh dari biara tersebut. Dan tentu saja karena ada tanda tangan dari si ketua biara, tentu wisatawan berebut membeli sisir itu. Nah, apa pelajaran yang kita ambil? Bahwasannya kita terkadang dituntut untuk keluar dari zona yang sebagaimana mestinya. Jangan terpaku pada satu tujuan. Kalau selama ini kita berpikir sisir hanya untuk menyisir rambut, kenapa kita tidak berpikir bahwa sisir bisa jadi oleh-oleh? Artinya, cara berpikir kita yang harus diubah terhadap satu peristiwa atau terhadap satu masalah. Dan artinya lagi, kita jangan memakai kacamata kuda. Tapi berpikirlah lebih luas. Seperti yang dilakukan oleh pedagang ketiga tadi. Dan kita memang dalam kehidupan sering terpaku kepada tujuan apa yang sudah kita gariskan. Padahal banyak hal di sekeliling itu yang ternyata bisa lebih menguntungkan, tapi kita tidak memanfaatkannya karena kita terfokus kepada tujuan yang kita tetapkan. Artinya kita boleh ya melihat peluang lain selain apa yang kita tentukan. Kira-kira begitu. Bagaimana? Anda setuju dengan saya? Selamat malam, Indonesia.